Hai good friends, setelah sebelumnya kita mengenal fitur investasi Welma di aplikasi MyBCA, di video kali ini aku mau share investasi yang cocok untuk pemula dan gak perlu modal besar, yaitu reksadana. Sederhananya, reksadana merupakan kumpulan dana dari berbagai investor yang dijadikan satu untuk dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Kemudian, dana tersebut akan diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti instrumen pasar uang, obligasi, dan saham. Ilustrasinya seperti saat membeli makanan. Makanan tersebut diolah sama penjualnya dan kamu akan menerima makanan dalam bentuk siap santap. Begitupun dengan reksadana. Modal investasi yang kamu berikan dikelola oleh manajer investasi dan kamu menerima hasilnya. Jadi, investasi pada berbagai instrumen seperti saham-saham perusahaan dapat dilakukan dengan modal terjangkau melalui reksadana. Selain itu, reksadana juga bukan objek pajak, sehingga keuntungan yang didapatkan tidak dikenakan potongan pajak. Maka, reksadana ini bisa jadi pilihan investasi bagi siapapun, khususnya bagi investor yang tidak punya keahlian khusus di bidang ekonomi dan keuangan, tidak punya banyak waktu buat memantau pergerakan ekonomi dan pasar, dan ingin investasi dengan dana terjangkau di banyak instrumen sekaligus. Nah, sekarang bagaimana memilih tipe reksadana yang cocok untuk mewujudkan tujuan investasimu? Yuk kita kenali tipe-tipe reksadana. Yang pertama, ada reksadana pasar uang atau yang biasa disebut dengan RDPU. Reksadana ini memiliki tingkat resiko rendah, sehingga bisa terhindar dari fluktuasi yang signifikan. Alokasi dananya ditempatkan di 100% instrumen pasar uang, seperti deposito dan obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Serta liquid atau mudah dicairkan, jadi sesuai untuk kebutuhan likuiditas dan tujuan investasi jangka pendek. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau biasa disebut dengan RDPT. RDPT memiliki tingkat resiko rendah hingga menengah karena adanya pergerakan harga obligasi di pasar sekunder. Alokasi dananya ditempatkan minimal 80% di instrumen pendapatan tetap seperti obligasi tenor pendek hingga panjang. Dan imbal hasilnya relatif stabil karena obligasi membayarkan kupon secara rutin. Yang ketiga, reksadana campuran atau yang biasa disebut dengan RDC. Kalau reksadana ini tingkat resikonya sedikit di atas sedang atau moderat. Penempatan alokasi dananya maksimum 79% terdiri dari instrumen pasar uang, pendapatan tetap, atau saham. Portofolio terdiversifikasi atau beragam, sehingga mengoptimalkan potensi imbal hasil sekaligus meminimalisir resiko. Yang keempat, reksadana saham atau RDS. Berbeda dari yang lain, RDS memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi, sehingga cocok untuk profil resiko yang agresif dan jangka waktu investasi yang panjang. Alokasi penempatan dananya minimal 80% di instrumen saham, dan tingkat pertumbuhannya tinggi, namun memiliki volatilitas yang tinggi juga. Jadi, reksadana mana nih yang sesuai dengan tujuan investasimu? Yuk, mulai investasi reksadana di fitur Welma MyBCA yang dapat dibeli mulai dari Rp10.000.